Ayat hafalan hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ayat hafalan Minggu 2 Agustus 2020 Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ayat hafalan Minggu 2 Agustus 2020 Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa lagi di kebaktian online sekolah minggu pagi hari ini. Ya adik-adik, Tante Selvi berharap adik-adik semua di rumah dalam keadaan yang sehat dan tetap diberkati Tuhan. Ayo adik-adik, kita semua ambil sikap yang baik. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu ini. Kita angkat pujian, Ku ada sebab anugerahmu. Sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami
kami anak-anakmu siap beribadah sekolah minggu ini bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik tetap semangat ya. Ayo, yang di rumah kita bisa bangkit berdiri, kita bisa tepuk tangan bersama kita semua di sini ya. Kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. mau mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita supaya hati kita siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita sambung pujian kita dengan mengangkat suatu pujian. Firman-Mu berkata, Kau beserta
Kami siapkan hati kami untuk kami boleh menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu menyegarkan kami, menguatkan kami anak-anak-Mu, dan memberkati kami semua. Berkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi terang bagi jalan kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Pagi adik-adik, senang ya kita bisa bertemu dalam ibadah sekolah minggu pagi ini. Adik-adik tetap sehat kan? Harus tetap sehat, karena kalau sakit kita tidak akan bisa merasa nyaman. Umpama adik-adik kalau saat sakit kepala tidak bisa beraktivitas kita. Karena apa? Kepala ini terasa berat, berputar-putar. Sakit flu, kita tidak bisa bernafas dengan lancar, tidak bisa mencium masakan mama yang enak, dan kita tidak bisa menikmatinya. Sakit batuk juga gitu adik-adik. Kita tidak nyaman ya adik-adik, berbicara sulit gitu. Kita tidak bisa minum lagi segarnya es degan, es krim. Sakit menahun yang tidak kunjung sembuh, bahkan tidak bisa sembuh. Contohnya sakit lumpuh adik-adik. Dia tidak akan bisa beraktivitas dengan bebas. Karena apa? Kegiatannya tergantung dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Adik-adik, berbicara tentang orang sakit, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Yesus menyembuhkan Bartimius. Ayo adik-adik, dibuka Alkitabnya, disiapkan catatannya ya. Kita akan buka di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Adik-adik dicatat saja, nanti dibaca setelah ibadah sekolah minggu ya. Sekarang adik-adik duduk diam, mendengarkan firman Tuhan yang tidak panjang ya. Pagi ini kita akan belajar tentang Yesus menyembuhkan Bartimius. Siapa Bartimius ini adik-adik? Kita baca di ayat yang ke-46. Bartimius adalah orang buta dari Yeriko. Dia ada ayahnya bernama Timeus. Jadi Bartimius adalah orang buta dari Yeriko, ayahnya bernama Timeus. Apa pekerjaan Bartimius ini adik-adik? Dia buta sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas yang banyak. Orang buta itu kan tidak bisa melihat adik-adik, tidak bisa beraktivitas dengan bebas. Pekerjaannya adalah pengemis. Dia setiap hari duduk di pinggir jalan meminta belas kasihan dari orang-orang yang lewat, orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, adik-adik, bagi orang buta untuk mengetahui keadaan sekelilingnya, dia mengandalkan indera pendengaran dan penciuman. Jadi orang buta itu kan tidak bisa melihat, dia tidak bisa membedakan siang, tidak bisa membedakan malam, tidak tahu pagi hari, tidak tahu indahnya bunga mawar. Dia hanya mengandalkan indera penciuman dan indera pendengaran. Contohnya adik-adik, kalau mungkin saat ini ada di dekatnya Tante Vivin ada orang buta, Tante Vivin di dekatnya ini nyanyi na 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 na. Orang buta ini akan tahu, oh ada orang sedang menyanyi, pendengarannya mendengar adik-adik. Dia fokus, dia mempertajam pendengarannya. Ada orang di dekatku sedang menyanyi apa ini? Begitu juga seandainya Tante Vivin lewat membawa makanan sate gitu adik-adik. Dari ciuman, dari baunya itu orang buta ini akan tahu, oh ada orang barusan lewat bawa sate. Nah, suatu hari adik-adik, Bartimius ini juga begitu. Dia mendengar derap langkah orang banyak sedang membicarakan sesuatu. Seperti Tante Vivin tadi bilang adik-adik, orang buta itu indera pendengarannya, indera penciuman dan perabaannya itu lebih tajam dari orang-orang biasa.
Bartimius ini waktu dia duduk, dia mendengar ada suara orang banyak berjalan, sedang berbisik-bisik, mendengar apa? Dia penasaran adik-adik, dia bertanya, ada apa? Sedang terjadi apa? Kok saya mendengar banyak orang lewat, derap langkah orang lewat, membicarakan sesuatu. Ada orang bilang, ada Tuhan Yesus, ada Yesus yang mau lewat. Bartimius kegirangan adik-adik, dia senang. Loh, kok Bartimius senang? Kenapa? Karena Bartimius sudah mendengar bahwa Yesus ini adalah orang yang sudah melakukan banyak mujizat, banyak keajaiban-keajaiban. Meskipun dia buta, tidak bisa melihat, tapi dia mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta yang sejak lahir di Yerusalem. Orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Bartimius senang, Yesus mau lewat. Makanya adik-adik, waktu Tuhan Yesus lewat, Bartimius berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang di sekitarnya itu marah. Bartimius, diam, jangan ribut kamu. Bartimius, semakin dia dilarang, dia tidak mau membuang-buang kesempatan ini adik-adik. Dia tidak mau melewatkan kesempatan baik ini. Dia percaya ini Yesus yang sudah banyak melakukan mujizat. Dia juga pasti bisa menyembuhkan. Dia semakin berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Semakin keras adik-adik, meskipun dia buta, tapi dia masih memakai suaranya yang keras untuk memanggil Yesus. Akhirnya Yesus memperhatikan teriakannya Bartimius ini adik-adik. Dia menyuruh seseorang, pergilah, panggillah dia. Nah, maka ada orang-orang, Bartimius, ayo, Tuhan memanggilmu, Yesus memanggilmu. Dia segera berdiri, menanggalkan jubahnya. Kan jubah orang buta biasa memakai ya adik-adik. Bukan orang buta, waktu itu dia mesti memakai jubah. Dia memakai jubah yang di luar itu mesti kotor, dia lepas. Lalu dia pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepada Bartimius, apa yang ingin aku perbuat bagimu? Bartimius menjawab, Rabuni, supaya aku melihat. Wow, waktu Yesus bertanya seperti itu, Bartimius ini seorang pengemis. Dia tentunya tidak kaya kan adik-adik. Kok dia tidak minta ya, beri aku uang atau apa, tapi dia minta, Rabuni, supaya aku melihat. Karena apa? Bartimius ingin dia itu bisa melihat, ingin sembuh adik-adik. Maka kata Tuhan Yesus, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Mendengar itu adik-adik, Bartimius membuka matanya dan apa adik-adik? Dia bisa melihat. Dia senang, kegirangan, aku bisa melihat. Aku bisa melihat, indahnya alam semesta. Aku bisa melihat orang-orang yang di sekitar ini. Tentunya adik-adik, dia juga bisa melihat Yesus yang selama ini dia hanya bisa mendengar ceritanya Yesus yang menyembuhkan orang-orang sakit, Yesus yang membuat mujizat, Yesus yang banyak melakukan keajaiban-keajaiban. Sekarang dia bisa melihat, karena apa? Dia sudah sembuh, dia bisa melihat. Dia sungguh kegirangan adik-adik. Kalau kegirangan itu ekspresinya apa gini? Aku bisa melihat. Tidak, Bartimius kegirangan. Puji Tuhan, terima kasih, aku bisa melihat, terima kasih Yesus. Kalau mungkin saat itu bisa diekspresikan, Bartimius mungkin melonjak-lonjak kegirangan, karena selama ini dia hanya bisa hidup dalam kegelapan. Tapi dia bisa melihat karena dia percaya, sungguh dia percaya bahwa Yesus
sanggup menyembuhkan, meskipun dia tidak pernah melihat, tapi dia mendengar bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan, sehingga dia bisa melihat. Dia bersukacita, berterima kasih, lalu dia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Senang ya adik-adik ya. Jadi dari cerita Bartimius ini adik-adik, kita belajar dua hal ya. Yang pertama, Bartimius seorang yang buta, dia tidak pernah melihat bagaimana Yesus melakukan mukjizat, melakukan keajaiban. Dia hanya bisa mendengar, tetapi dia menaruh percaya sungguh Yesus sanggup menyembuhkan dia. Yesus sanggup menolong dia sehingga ia bisa membuka matanya, ia bisa melihat indahnya alam semesta. Yang kedua, dari kisah Bartimius ini adik-adik, kita belajar waktu Bartimius dipanggil, kuatkan hatimu. Yesus memanggil engkau. Dia berdiri, dia menanggalkan jubahnya adik-adik. Ini berbicara tentang kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus secara rohani ya adik-adik ya. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus menanggalkan hal-hal buruk. Contohnya, kalau mungkin adik-adik di rumah, kalau masih ada yang disuruh mamahnya masih mah kusik mah, masih membantah atau masih melawan, adik-adik mendengar firman Tuhan pagi ini, adik-adik harus belajar menjadi lebih baik ya, menanggalkan hal-hal yang buruk untuk bertumbuh menjadi anak-anak yang baik ya. Jadi firman Tuhan yang singkat pagi ini mengajarkan kita untuk kita menaruh percaya kepada Tuhan dengan sungguh, meskipun kita tidak melihat secara langsung. Dulu Tuhan Yesus menyembuhkan, tapi kita sudah mendengar melalui cerita firman Tuhan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang sama adik-adik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi adik-adik yang masih kecil harus tetap belajar menaruh percaya Yesusku itu ajaib. Nanti kalau adik-adik bertumbuh, remaja, dewasa, mendapat persoalan, iman adik-adik sudah kuat. Karena apa? Dari kecil adik-adik sudah menanam percaya sungguh Allahku tidak berubah. Allahku adalah Allah yang luar biasa, yang banyak melakukan mukjizat. Mukjizat Tuhan masih ada. Sebab bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil adik-adik ya. Jadi firman Tuhan yang singkat ini adik-adik boleh belajar dari seorang Bartimius. Nah, ayat hafalan kita buka di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37. Ditulis adik-adik ya, ayat hafalan dari Tante Vivin, Lukas 1 ayat yang ke-37 yang bunyinya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Adik-adik percaya kan? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, nanti setelah ibadah sekolah minggu ini, adik-adik dibuka lagi ya cerita tentang Bartimius ini di Markus 10 ayat 46 sampai yang ke-52. Yuk, adik-adik kita sudah mendengar firman Tuhan. Adik-adik kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Ya adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan lagi untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami, untuk kami anak-anak-Mu yang masih kecil tetap menaruh percaya yang sungguh kepada Engkau, bahwa Engkau Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ajarkan kami Tuhan untuk menaruh percaya yang sungguh kepada Engkau. Kelak bila kami bertumbuh dewasa,
apapun persoalan kami tahu lari kepada siapa, yaitu kepada Allah yang hidup. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu dimanapun berada saat ini Tuhan, kuatkan mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberikan sehat dan kuat untuk mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dan kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, dadah adik-adik.